Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ayu Surya Mirahiga dan teman saya Sri Wahyulianingsi. Dan saya Zifri Kasih. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai keterampilan dasar mengajar, melatih, dan mendidik. Apa yang dimaksud dengan keterampilan dasar mengajar? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterampilan merupakan kecakapan untuk menyelesaikan tugas, sedangkan mengajar adalah melatih. Menurut salah satu ahli teori bukti yang terkenal yaitu William Alvin Howard, ia berpendapat bahwa mengajar adalah suatu aktivitas untuk mencoba menolong, membimbing seseorang untuk mendapatkan, mengubah atau mengembangkan skill, attitude, ideals atau cita-cita, appreciations atau penghargaan, dan knowledge. Definisi yang modern di negara-negara yang sudah maju bahwa teaching is the guidance of learning. Mengajar adalah bimbingan kepada siswa dalam proses belajar. Jadi dapat disimpulkan, keterampilan dasar mengajar atau teaching skills adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus, most specific instructional behaviors yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur atau widyaswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Dalam mengajar, ada dua kemampuan pokok yang harus dikuasai oleh seorang tenaga pengajar, yaitu Yang pertama, menguasai materi atau bahan ajar yang akan diajarkan, what to teach, and menguasai metodologi atau cara untuk membelajarkannya atau how to teach. Jadi, keterampilan dasar mengajar termasuk ke dalam aspek nomor 2, yaitu cara membelajarkan siswa. Keterampilan dasar mengajar mutlak harus dimiliki dan dikuasai oleh tenaga pengajar, karena dengan keterampilan dasar mengajar memberikan pengertian lebih dalam mengajar. Teman-teman juga harus mengetahui bahwa mengajar bukan hanya sekadar proses menyampaikan materi saja, tetapi menyangkut aspek yang lebih luas seperti pembinaan sikap, emosional, karakter, kebiasaan, dan nilai-nilai. macam-macam keterampilan dasar mengajar. Menurut Tourney, terdapat 8 keterampilan mengajar atau membelajarkan yang sangat berperan dan menentukan kualitas pembelajaran. Di antaranya, Yang pertama, keterampilan bertanya. Kedua, keterampilan memberi penguatan. Ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Keempat, keterampilan menjelaskan. Kelima, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keenam, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Kedelapan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Keterampilan bertanya. bertanya merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam proses komunikasi, termasuk dalam komunikasi pembelajaran. Keterampilan bertanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka meningkatkan kualitas, proses, dan hasil pembelajaran, yang sekaligus merupakan bagian dari keberhasilan dalam proses pengelolaan instruksional dan pengelolaan kelas. Melalui keterampilan bertanya, guru mampu mendeteksi hambatan proses berpikir di kalangan siswa dan sekaligus dapat memperbaiki dan meningkatkan proses belajar di kalangan siswa. Dengan demikian, guru dapat mengembangkan pengelolaan kelas dan sekaligus pengelolaan instruksional menjadi lebih efektif. Selanjutnya, dengan kemampuan mendengarkan, guna dapat menarik simpati dan empati di kalangan siswa, sehingga kepercayaan siswa terhadap guru meningkat dan pada akhirnya kualitas proses pembelajaran dapat lebih ditingkatkan. Keterampilan bertanya dibedakan menjadi dua, yaitu keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut.
Keterampilan memberikan penguatan. Penguatan atau reinforcement adalah segala bentuk respons, apakah bersifat verbal ataupun non-verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan memberikan informasi atau umpan balik atau feedback bagi si penerima atas perbuatannya sebagai suatu dorongan atau koreksi. Nah, teman-teman, penguatan juga merupakan respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Salah satu tujuan pemberian penguatan ialah untuk meningkatkan perhatian siswa terhadap belajar, merangsang dan meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan kegiatan belajar, dan membina tingkah laku siswa yang produktif. Keterampilan mengadakan variasi. Variasi adalah keanekaan yang membuat sesuatu tidak monoton. Variasi stimulus adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditunjukkan untuk mengatasi kebosanan siswa, sehingga dalam situasi belajar mengajar, siswa senantiasa menunjukkan ketekunan serta penuh partisipasi. Variasi dalam kegiatan belajar mengajar dimaksudkan sebagai proses perubahan dalam pengajaran. Nah, di sini ada komponen mengadakan variasi yang dikelompokkan ke dalam 3 kelompok atau komponen, yaitu yang pertama ada variasi dalam cara mengajar guru, yang kedua ada variasi dalam penggunaan media dan alat pengajar, dan yang ketiga variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Salah satu tujuan dan manfaat mengadakan variasi yaitu untuk menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa kepada aspek-aspek belajar mengajar yang relevan, dan guna memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh cara menerima pelajaran yang disenanginya. Keterampilan menjelaskan. Menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematik, yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara sebab akibat yang diketahui dan yang belum diketahui. Kegiatan menjelaskan mempunyai beberapa tujuan. Tujuan-tujuan tersebut yaitu yang pertama, membantu siswa memahami berbagai konsep, hukum, dalil, dan sebagainya secara objektif dan bernalar. Yang kedua, membimbing siswa menjawab pertanyaan mengapa yang muncul dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa dalam memecahkan berbagai masalah melalui cara berpikir yang lebih sistematis. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka pembelajaran atau set induction ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan prakonduksi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajarinya, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar. Adapun tujuan membuka pelajaran antara lain yang pertama, menarik perhatian siswa, yang kedua menumbuhkan motivasi belajar siswa, dan yang ketiga memberikan acuan atau rambu-rambu tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Sedangkan menutup pelajaran atau closure ialah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Tujuan kegiatan menutup pelajaran yaitu untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil belajar yang telah dikuasainya. Kegiatan-kegiatan dalam menutup pelajaran, misalnya guru merangkum atau membuat garis besar permasalahan yang dibahas, memberikan tindak lanjut, dan lain sebagainya. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, atau pemecahan masalah. Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau
memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Dengan demikian, diskusi kelompok dapat meningkatkan kreativitas siswa serta membina kemampuan berkomunikasi, termasuk di dalamnya keterampilan berbahasa. Keterampilan mengelola kelas. Pengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengendalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Dalam melaksanakan keterampilan mengelola kelas, maka perlu diperhatikan komponen keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, bersifat preventif, berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran, dan bersifat represif, keterampilan yang berkaitan dengan respons guru terhadap gangguan siswa yang bersifat berkelanjutan. Komponen-komponen keterampilan mengelola kelas adalah yang pertama, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, dan yang kedua ialah keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Secara fisik, bentuk pengajaran ini ialah berjumlah terbatas, yaitu berkisar antara 3-8 orang untuk kelompok kecil dan seorang untuk perseorangan. Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa maupun antara siswa dengan siswa. Tujuan dan manfaat dari keterampilan. Tujuan dari keterampilan dasar mengajar guru yaitu supaya guru atau tenaga pendidik dapat memahami hakikat keterampilan dasar mengajar yang dapat diperhatikan di dalam kelas, mengidentifikasi jenis-jenis keterampilan dasar mengajar, dan keterampilan menerapkan setiap jenis keterampilan dasar mengajar untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Tujuan yang lain yaitu untuk membekali tenaga pendidik beberapa keterampilan dasar mengajar dan pembelajaran, memberikan kemungkinan calon tenaga pendidik untuk mendapatkan bermacam keterampilan dasar mengajar serta memahami kapan dan bagaimana menerapkan dalam program pembelajaran, sehingga pada akhir masa kuliah mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi sebagai calon guru. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga materi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.